الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang beriman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam jaringan udara di radio kecintaan kita. Dan pendengar, pada minggu kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang nifaq dan bahayanya. Pendengar yang beriman, salah satu penyakit yang sangat berbahaya di dalam Islam adalah penyakit nifaq. Nifaq bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Bahkan orang-orang yang terjangkit nifaq dan tidak bertaubat, maka kelak di akhirat dia akan ditempatkan di dasar neraka yang paling dalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan engkau sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa bosan untuk selalu berdoa dan berdoa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita dihindarkan dan dijauhkan dari penyakit yang sangat mengerikan ini, yaitu penyakit nifaq. Pendengar yang budiman, nifaq secara bahasa berasal dari kata an-nafaq, yaitu yang artinya adalah salah satu lubang dari tempat keluarnya hewan sejenis biawak dari sarangnya, di mana kalau kita cari tidak dari lubang yang satu, maka dia akan keluar dari lubang yang lainnya. Atau dikatakan pula bahwa an-nafaq itu artinya adalah lubang tempat bersembunyi. Adapun pendengar, nifaq secara syariat yaitu menampakkan Islam dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Penyakit nifaq ini menimpa kaum muslimin setelah mereka berhijrah ke Madinah. Tatkala kaum muslimin berada di Mekah, maka hanya ada dua golongan, yaitu golongan mukmin dan golongan kafir. Nifaq timbul dan menjamur tatkala kaum muslimin dalam kondisi kuat. Di saat itulah banyak sosok yang bermuka dua yang mengganggu dalam kejayaan kaum muslimin dengan tujuan untuk menghancurkannya. Sepak terjang kaum munafik sangat kecil sekali, sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan ayat bahkan surat untuk menghati-hati. Pendengar yang beriman, tidak bisa nifaq bisa terjadi pada dua hal. Yang pertama, nifaq i'tiqadi, yaitu nifaq dari segi akidah dan keyakinan. Pada umumnya, nifaq i'tiqadi adalah nifaq akbar atau nifaq besar yang ini mengeluarkan seorang dari keislamannya. Maksudnya itu bersemayamnya kekufuran di hati seseorang, baik karena adanya pendustaan ataupun karena tidak adanya ketundukan hati. Tetapi secara zahir, lisan dan perbuatan sang munafik menampakkan keimanan. Orang seperti ini sampai kekufuran yang ada di hatinya itu diwujudkan dalam bentuk kekufuran lisan maupun perbuatan. Apabila hal ini terjadi, maka orang tersebut diperlakukan sebagai seorang yang murtad. Kemudian nifaq yang kedua adalah nifaq amali atau nifaq dalam amal perbuatan. Pada umumnya nifaq amali adalah nifaq asghar, yaitu ketika seorang hanya mengerjakan beberapa sifat dan amal perbuatan orang munafik. Tetapi apabila semua amal perbuatan dan sifat-sifat orang munafik dikerjakan, maka orang itu pun terjatuh pada nifaq akbar, yaitu akan menjadi seorang munafik yang murni. Inilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat orang munafik yang banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah yang pertama
pertama, ia mendustakan Rasulullah SAW serta risalah yang dibawanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ia membenci Rasulullah SAW dan risalah yang dibawanya. Yang ketiga, berbeda terhadap kemuliaan Islam dan kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Yang keempat, bersedih atas kemajuan Islam dan umat Islam. Kemudian yang kelima, membenci hukum Allah Subhanahu wa taala untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang beberapa sifat munafik menghinggapi orang-orang yang beriman. Dan ini termasuk sifat asghar yang harus diwaspadai seperti mengkhianati amanah, mengingkari janji, berdusta, malas untuk mengerjakan salat, khususnya untuk salat berjamaah dan lain sebagainya. Sifat-sifat nifaq asghar dapat menyusup atau menghinggap pada diri orang-orang yang beriman. Barang siapa yang tidak berhati-hati, maka karena terlalu banyaknya sifat nifaq asghar, maka orang tersebut dapat tersusupi oleh nifaq akbar. Kemudian berbahaya nifaq, maka sahabat pun sangat takut kalau mereka dihinggapi oleh sifat nifaq ini. Inilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita renungkan, penyakit nifaq ini menimbulkan beberapa pengaruh buruk yang sangat berbahaya dan dirasakan. Di antaranya adalah yang pertama, nifaq akbar akan menyebabkan rasa ketakutan dalam hati atas turunnya nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 64, "Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun." Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka berupa kekafiran. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekan kalian terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kalian takuti itu. Kemudian bahaya nifaq yang kedua, nifaq akbar mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 68. وَعَلَى اللَّهِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, serta bagi mereka azab yang kekal. Kemudian yang ketiga, nifaq akbar atau nifaq besar menyebabkan penduduk keluar dari Islam. Hal itu karena ia merahasiakan kekufuran, namun menampakkan kebaikan. Bahkan nifaq ini lebih parah kedudukannya daripada kekufuran yang terang-terangan. Kemudian kedua, yang keempat, nifaq akbar tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla bila pelakunya mati dalam keadaan tersebut, karena dia lebih parah daripada kufur yang terang-terangan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 168 sampai 169, "Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum thariqan illa thariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman yang terus-menerus berada dalam kekafiran, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang akan menyelamatkan mereka kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Inilah yang beriman. Kemudian yang kelima, nifaq akbar menyebabkan pelakunya masuk neraka dan diharamkan atasnya surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 140 yang artinya, "Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kalian dalam Al-Quran bahwa apabila kalian mendengar
ayat-ayat Allah diingkari, maka janganlah kalian duduk serta mereka yang kafir itu, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kalian berbuat demikian, tentulah kalian serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Pendengar yang budiman, jika kita rinci, masih banyak sekali bahaya penyakit nifak bagi seorang muslim, seperti pelaku nifak akbar akan kekal di neraka dan dia tidak akan keluar dari neraka selamanya. Menggugurkan semua amal kebaikan yang dilakukan pelaku kemunafikan ini, nifak akbar menyebabkan azab di dunia dan di akhirat dan lain sebagainya. Bila seorang mendapatkan nifak akbar, maka dia telah murtad dari Islam, sehingga menjadi halal harta serta darahnya, dan berlaku padanya hukum seorang yang murtad. Hanya saja apakah taubatnya diterima oleh hakim ataukah tidak, ini diperselisihkan.